Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel JVTKD Ultimate King and Info. Baiklah, pada video kali ini seperti biasanya kita akan membahas tentang updatean baru Ultimate Teo untuk bulan Agustus nantinya, yang dimana kita diperlihatkan tentang suatu yang tidak terduga banget, apalagi untuk suatu sosok yang tidak diperlihatkan secara langsung dari awal episode pertama itu tuh yang maksud. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan membahas tentang episode yang bakalan tayang di bulan Agustus nantinya. Jadi dimulai dari episode 5 ya, yang dimana seperti yang ku bahas di video semalam itu ya, dimana mereka sudah sudah mendapatkan jalan ya, dimana ada pintu masuk menuju ke dalam pot luar angkasa itu. Dan di sini juga ada hipnosis biar lebih jelasnya ya, yang dimana si Kana bergabung dengan Ibuki dan Emma untuk menyelidiki pesawat pot luar angkasa yang dimaksud itu yang ditemukan di pegunungan. Mereka ingin membawa Pucci kembali ke planet asalnya. Jadi mereka mencoba mengungkap misteri struktur pesawat luar angkasa tersebut secepat mungkin. Namun kemudian gantungan kunci berharga Kana hilang. Sementara Shika Kyoko, si Kyoko maksudnya seorang agen dari UTTF, dan dosen Minobe Junpei sedang mencari petunjuk tentang keberadaan pot luar angkasa tersebut, yang dimana tiba-tiba monster bertentakel Doshihagachi muncul kembali. Oke, jadi monster yang belum sempat terungkap di episode sebelumnya itu yang bernama Doshihagachi ya, nama monster tersebut. Apakah si Ibuki mampu menghentikan Doshihagachi, dan dimanakah tepatnya gantungan kunci berharga milik Kana berada gitu. Ini gak tahu kunci yang dimaksud itu apa ya, tapi mungkin bisa saja petunjuk untuk pot luar angkasa, bisa jadi sih. Tapi bisa saja kunci yang dimaksud adalah kunci yang begitu berharga yang dimiliki oleh Kana yang berkaitan dengan masa lalunya, bisa saja. Berikut untuk episode ke-6 yang berjudul Pucci bergerak, yang dimana Ibuki dan yang lainnya cemas ketika mereka mengetahui bahwa Kyoko mengetahui tentang apa yang sebenarnya terjadi, yang dimana mereka temui secara tidak terduga dalam insiden luar angkasa hilang. Si Emma mengumumkan kepada semua anggota klub penelitian astronomi bahwa dia akan memindahkan monster kecil itu, Pucci, untuk melindunginya dari UTTF. Di sisi lain, si Ibuki menawarkan bantuan kepada Wataru yang sibuk membesarkan kucingnya. Tetapi, ini mungkin berkaitan dengan Seo Tamindaina nih, tapi nggak tahu nih. Yang pernah nonton Seo Tamindaina mengerti apa yang dimaksudnya. Kemudian untuk Ultimate Teo episode 7 yang berjudul The Abandoned Monster. Kalau diterjemahkannya menjadi monster yang terlantar. Oke, jadi ini lanjut dari episode 7 ya. Tapi sebenarnya kan episode 7 ini baru ditayang setelah recap dari episode pertama sampai 6 gitu. Tapi untuk recap pertamanya nanti kita bahas belakangan, karena kita akan bahas episode 7-nya, ya, dimana si Ibuki dan Wataru tiba-tiba menemukan petunjuk terkait asal-usul monster burung Bamilios dan mungkin mencari sumbernya. Sementara itu sesuai terjadi yang menyebabkan kondisi mental Kazama Emma menjadi tidak stabil. Wah, ini nih yang menimbulkan konflik yang semakin terbuka gitu. Nah, kalau untuk recap yang satu ini
Ternyata ini antara episode 7 ya. Wah, jadi kalau misalnya ada kesalahan dikit, mohon dimaafkan ya. Pokoknya kalau misalnya ada salah dalam penyampaian info, kalian bisa koreksi di bawah komen ini deh. Oke, lanjut di special recap, yang dimana sebuah bola merah tiba-tiba muncul di hadapan Eiko yang sedang menjalani hari-harinya yang melelahkan di apartemen lamanya. Bola merah itu setelah mengajukan pertanyaan kepada Eiko, mulai memproyeksi gambar raksasa biru Ultraman Theo. Oke, ini recap yang benar-benar tidak biasa banget, dan ini bola merahnya yang persis banget di filmnya Ultraman Gaia The Movie ya. Dan jangankan film itu saja, yang dimana serial Ultraman Arc episode 21 itu, yang dimana bola merah itu juga pernah muncul sebelum yang ini. Tapi kayaknya dibikin versi recap untuk Ultraman Theo. Cuman ini menjadi pertanyaan itu adalah, apakah bola itu masih berkaitan dengan universe-nya Arc gitu sampai ke universe Theo gitu? Bisa saja. Lalu di episode 8-nya ya, dimana berjudul The Last Ghost Member, yang artinya anggota hantu yang terakhir, ya dimana Theo menghadapi monster listrik kuat Photok, tetapi ternyata itu ada eksperimen yang direncanakan oleh UTTF. Waduh, ini padahal organisasi itu merupakan organisasi yang menghadapi ancaman ya, tapi kayak mereka bikin ancaman sendiri, kayak senjata makan tuan gitu. Lalu lanjut dari sinopsis episode 8, yang mana sementara itu si Ibuki secara tidak sengaja mengambil surat pengunduran diri Rintaro dari ruang klub penelitian astronomi. Wah, ada apa dengan Rintaro sampai dia menulis surat pengunduran diri dari klub astronomi? Itu yang menjadi misteri banget ya. Berikut di sini ada monster yang dimaksud ya. Pertama, monster burung Bamilos dan juga Photrok nih. Wah, ini yang bakalan hadir di pertengahan atau bulan Agustus nanti ya, yang pastinya itu. Tapi terlepas dari itu, dari cerita hipnosis, ya dimana di sini gue ingin menceritakan pada teman-teman semuanya, ya dimana ada kemunculan ke-6 NPC penghuni H12, ya dimana tepat si Ultraman Theo itu tinggal sebelum dia pergi dari planet tersebut, karena emang planetnya sudah hancur sih. Oke, jadi seperti yang teman-teman semua lihat di sini adalah varian H12 yang hampir sama dengan si Theo nih, dari A sampai F. Nah, kalau ini untuk AB, yang ini benar-benar menggambarkan seperti Ultraman 3 The Movie ya, yang dimana ada varian yang lainnya dari tempat apa ya, setauku di pulau atau mana ya, pokoknya beberapa raksasa cahaya yang pernah tinggal di bumi ini sedang menghadapi ancaman, tapi sayangnya mereka punah menjadi patung semuanya. Kalau yang ini sih mereka terkena binasa akan serangan massal dari Vialoga itu. Tapi di sini nggak cuma 2 varian aja, masih ada 4 varian lagi. Jadi mana ini C dan D, yang dimana bentuknya itu hampir seperti kosmos ya untuk kedua Ultraman satu ini. Meski yang satunya agak seperti Ultraman gitulah ya, yang D. Lalu yang terakhir adalah E sama F. Nah, kalau yang satu ini benar-benar menyerupai kosmos banget. Cuman yang bagian belakangnya agak beda gitu. Yang dimana di sini berdasarkan analisis gua juga, ini berdasarkan apa yang muncul di awal episode pertama. Seperti gambar yang satu ini. Tuh, di sini beragam macam gua analisis, dan ini berdasarkan varian yang best match banget dengan karakteristik NPC penghuni H12.
Dan kayaknya dari A sampai F itu gak cuma satu aja, tetapi lebih dari satu gitulah ya. Namanya juga kata NPC, jadi dibikin varian yang begitu banyak, atau bisa dikatakan kakebusin. Bisa saja seperti kayak kembaran yang begitu banyak lah. Dan di antara semua ini, di sini yang pernah kita lihat yang raksasa merah satu ini adalah Ultraman yang hampir persis banget dengan si Theo. Tetapi di sini juga mendapatkan suatu info yang dimana salah satu pembaca mainan Deluxe Ultraman I itu, ya dimana ada salah satu nama karakter yang belum pernah didengar sebelumnya, yang ternyata nama Ultraman yang berwarna merah tersebut itu adalah Ultraman Menesias ya. Jadi tidak ada kaitan nama dengan color timernya yang bentuk huruf A itu, karena color timer sendiri itu tidak berupa huruf M gitu, jadi sangat disayangkan ya. Ini masih perkiraan gua saja, dan juga apa yang didapatkan oleh pembaca Ultraman I itu tuh, yang dimana dia mendapatkan nama itu mungkin saja berkaitan dengan raksasa merah yang persis banget dengan si Theo. Untuk sementara ini juga masih belum diketahui ya bagaimana nasib raksasa merah tersebut, apakah namanya benar-benar Menesias. Kalau teman-teman soalnya bingung namanya seperti apa, nah kalian bisa lihat yang ada di video ini. Bila misalkan kalimat seperti di bawah ini salah, kalian bisa koreksi di bawah kolom komentar ini. Dan sepertinya untuk sejauh ini hanya itu yang bisa aku sampaikan pada teman-teman semuanya ya. Dan oh ya, mengenai kemunculan raksasa yang apa ya, NPC itu ternyata muncul dari majalah ini, ya dimana ini merupakan kata NPC yang C ya. Ya benar, C. Ini benar-benar persis banget gitu, karena baru kali ini muncul dengan apa ya, majalah lainnya gitulah. Kalau berdasarkan yang aku dapatkan ini dari majalah Figure O, jadi mana ke-6 NPC penghuni H12 itu lengkap, secara lengkap di sini. Kecuali untuk raksasa merahnya itu masih belum dicapkan namanya itu bagaimana, meskipun kita mengetahui nama tersebut ada Menesias yang masih dalam rumor ya. Pokoknya kita tunggu aja update-nya seperti apa. Dan demikianlah untuk pembahasan Ultraman Theo di video kali ini ya. Waduh, ini baru kita bahas episode 4 udah nongol aja nih info yang bakalan sangat hot banget ya. Meskipun dengan kemunculan karakter NPC itu, tetapi tetap merasakan akan hangat berita tersebut, karena kita masih belum tahu seperti varian planet H12 itu apa saja ya. Serta untuk info honorable-nya itu adalah finishernya si Ultraman Theo nih, yang dimana dari ke-6 varian finisher Ultraman Theo diungkapkan di sini. Yang pertama untuk yang silver ya, yang nama finishernya bukan finisher sih, tapi seperti barrier, tapi kayaknya masih belum begitu kuat dari episode pertama ya. Namanya juga pertama kalinya ya dia menghadapi ancaman. Lalu di sini si Theo yang mengeluarkan Theo Slash-nya itu yang berwarna biru muda, kemudian disusul untuk yang ungunya yaitu Theo Slash atau Theo Corin ya. Kemudian untuk finisher lainnya itu masih ada honorable-nya ya, maksudnya ada oranye dengan hijau. Oranye itu yang merupakan finisher lainnya yaitu Big Bang Theo Knuckle. Yang satunya lagi yang hijau itu bernama Theo Magical Shower, yang mungkin berkaitan dengan suatu musuh yang ingin dijinakin oleh Theo.
Kemudian yang terakhir itu ya pokoknya last but not least gitulah ya, yaitu si Theosium Ray atau Theosium Beam yang merupakan finisher utamanya si Theo. Tapi kayaknya bukan kuning sih, tapi kayak lebih mengarah ke gold gitu ya, karena gold itu kan lebih mengarah ke warna yang lebih sedikit mewah gitulah ya. Oke, jadi itu saja yang bisa aku sampaikan pada teman-teman semuanya. Semoga info yang aku sampaikan ini berdasarkan fakta yang aku dapatkan. Oke, pokoknya begitu updateannya sudah selesai, kita akan lanjutkan untuk updatean Ultimate Trio berikutnya di bulan September nantinya. Baiklah, seperti biasanya, jangan lupa like, comment, dan share video ini, serta jangan lupa subscribe di channel Joto.com/Shepard. Apabila gue ada kesalahan dan kekurangan tak apa yang gue mengucapkan pada teman-teman serta terputus-putus, mohon makan susah saya, karena gue bukanlah makhluk yang sebenar dan yang satunya itu hanya sampai kita Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa next video.